Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Di mana kakak alasan pelaku menghilangkan nyawa suaminya karena ia ingin bebas melanglang buana, merasakan lolok-lolok dari banyak laki-laki. Kasus ini sangat-sangat viral dan sangat menyita banyak perhatian karena korban yaitu sang suami dikenal sebagai orang yang sangat baik hati. Oke kakak, tanpa banyak tetek bengek, mari sama-sama kita bahas sesingkat-singkatnya tentang kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Maria Jesus. Jadi kakak, Maria Jesus sendiri lahir di Novelda, Spanyol pada tanggal 16 September 1990 dengan nama asli Maria Jesus Moreno Canto. Berdasarkan beberapa sumber yang saya baca, kalau Maria sendiri berasal dari keluarga yang sangat-sangat harmonis dan taat beribadah. Alasan ibunya menamakannya Maria Jesus karena ibunya berharap anaknya akan memiliki sifat dan kepribadian seperti Bunda Maria. Orang tuanya juga memasukkan Maria ke sekolah khusus perempuan yang ada di Spanyol dengan tujuan agar Maria memiliki kepribadian yang baik dan mengerti tentang agama. Maria tumbuh menjadi gadis yang sangat pintar dengan sejumlah prestasi di bidang melukis. Ia sering diikutsertakan dalam lomba-lomba melukis di sekolahnya dan sering keluar sebagai pemenang utama dalam setiap lomba yang ia ikuti. Melihat bakat Maria yang sangat mumpuni, orang tua Maria selalu support segala hal yang dilakukan oleh Maria yang berkaitan dengan melukis. Hingga saat beranjak dewasa, Maria memutuskan untuk pergi ke Barcelona demi mengembangkan bakatnya. Ia pun izin ke orang tuanya. Orang tua Maria yang mengetahui hal tersebut awalnya tidak mengizinkan Maria untuk pergi ke Barcelona. Tetapi setelah mendengarkan alasan Maria dan melihat kesungguhan dari dalam diri Maria bahwa ia sangat ingin sekali belajar di Barcelona, orang tua Maria mau tidak mau mengizinkan Maria untuk pergi. Singkat cerita, sampailah di hari H keberangkatan, di mana hari itu Maria diantar oleh kedua orang tuanya dan saudaranya ke bandara. Maria pun berangkat ke Barcelona. Sesampainya di Barcelona, kehidupan Maria berjalan dengan lancar. Ia bertemu dengan teman-teman perempuannya yang memiliki minat yang sama dengannya, yaitu melukis. Setelah menyelesaikan studi melukisnya, ternyata Maria mulai tertarik untuk mencoba hal baru, di mana ia berpikir untuk melanjutkan pendidikannya di bidang kesehatan, yaitu dengan menjadi seorang perawat agar lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Ia pun menelpon kedua orang tuanya dan mengatakan hal tersebut. Orang tua Maria yang mendapatkan kabar itu tanpa berpikir macam-macam menyetujui apa yang disampaikan oleh Maria. Orang tuanya mengatakan bahwa mereka akan mendukung 100% keinginan Maria. Maria pun melanjutkan pendidikan perawatnya di salah satu universitas swasta yang ada di Barcelona. Saat sedang berkuliah, Maria bertemu dengan teman-teman perempuan yang ada di kelasnya. Mereka pun menjadi sangat dekat. Maria mulai memperhatikan cara berpakaian teman-temannya tersebut, dan karena merasa apa yang digunakan oleh teman-temannya cocok dengan dirinya, Maria pun merubah gaya berpakaiannya. Iya betul, Maria ikut terbawa arus. Yang tadinya anak baik-baik dengan cara berpakaian yang sangat tertutup berubah menjadi seorang perempuan dengan cara berpakaian yang sangat terbuka. Maria juga sudah mulai ikut teman-temannya untuk pergi ke klub-klub malam yang ada di Barcelona. Setelah menyelesaikan pendidikan keperawatannya, Maria magang di salah satu rumah sakit yang ada di kota Barcelona. Saat sedang magang tersebut, Maria bertemu dengan seorang pria bernama Antonio Navarro yang merupakan seorang insinyur di sebuah perusahaan besar yang ada di Barcelona. Antonio sendiri dikenal sebagai seorang pria yang pendiam dan baik hati. Berdasarkan beberapa sumber yang saya baca, walaupun tampan dan mapan, ternyata Antonio belum pernah sekalipun berpacaran. Banyak teman-teman sesama pengusahanya yang sering mencoba menjodoh-jodohkan Antonio, tetapi Antonio tidak tertarik sama
sekali karena Antonio sendiri memiliki sifat yang kalau dia suka dia akan suka, kalau tidak tidak. Tetapi beda halnya ketika ia bertemu dengan Maria di rumah sakit tempat Maria magang. Antonio langsung jatuh cinta karena melihat kecantikan Maria. Saat itu Antonio tidak langsung mengungkapkan isi hatinya karena selain baru bertemu untuk pertama kalinya dan takut ketika ia mengungkapkan isi hatinya Maria akan menjauhi dirinya, Antonio juga ternyata insecure dengan penampilan Maria yang sangat-sangat kekinian. Di sisi lain, Maria juga ternyata sudah jatuh cinta saat tidak sengaja bertemu dengan Antonio untuk pertama kalinya. Tidak hanya Antonio yang merasa insecure, ternyata Maria juga insecure untuk dekat dengan Antonio karena Antonio adalah seorang pengusaha yang sangat sukses. Hari pertama pertemuan mereka berlalu begitu saja dengan Antonio yang masih terus memikirkan Maria. Karena kepikiran dan jatuh cinta dengan kecantikan Maria, Antonio akhirnya memberanikan diri untuk mendekati Maria melalui sahabatnya yang sudah lebih dulu kenal dengan Maria. Melalui temannya tersebut, Antonio dan Maria bisa saling bertukar pesan, dan saat sedang bertukar pesan itulah Maria baru mengetahui kalau Antonio 9 tahun lebih tua daripada dirinya. Maria yang tidak mempermasalahkan usia tetap menerima Antonio, dan pada tahun 2011 mereka berdua resmi berpacaran. Saat menjalin hubungan dengan Antonio, Maria beberapa kali tertangkap basah sedang berselingkuh dengan beberapa pria, tetapi terus dimaafkan oleh Antonio dengan alasan Maria sudah meminta maaf dan Antonio berpikir bahwa Maria akan berubah. Singkat cerita, setelah berpacaran selama 5 tahun lebih, Antonio mengajak Maria untuk ke jenjang selanjutnya. Iya betul, Antonio melamar Maria. Saat dilamar oleh Antonio, Maria sempat kaget dan akhirnya menerima lamaran Antonio. Mereka pun mulai mempersiapkan acara pernikahan, mulai dari baju pengantin, gedung, dan konsep pernikahan sudah dipikirkan secara bersama-sama. Tapi tepat 2 bulan sebelum hari H pernikahan, Antonio memergoki Maria sedang berselingkuh dengan pria lain. Saat mengetahui bahwa Maria kembali berselingkuh, mulai muncul keraguan di hati Antonio kepada Maria. Antonio bingung akan tetap melaksanakan pernikahan dengan Maria atau tidak. Maria yang merasa bersalah kepada Antonio dan sudah mulai merasa bahwa Antonio mulai ragu kepada dirinya, langsung menemui Antonio di rumah Antonio dan kembali meyakinkan Antonio bahwa dirinya saat itu hilaf dan berjanji saat sudah menikah nanti dia tidak akan berselingkuh. Dan memang dasarnya kalau Antonio ini adalah orang baik, Antonio memaafkan Maria dan tetap melaksanakan pernikahan. Hari pernikahan pun tiba di mana Antonio dan Maria resmi menikah pada tahun 2016. Dan setelah menikah, ternyata Maria tidak benar-benar berubah. Karena menurut beberapa sumber yang saya baca, kalau Maria masih sering berselingkuh dengan beberapa pria di belakang suaminya. Bahkan salah satu selingkuhan Maria bekerja di rumah sakit yang sama tempat Maria bekerja. Dengan ketidaktahuannya bahwa istrinya sudah berselingkuh untuk kesekian kali, Antonio tetap menjalani hidupnya dengan baik sampai di mana suatu kejadian yang sangat-sangat mengerikan terjadi kepada Antonio. Di mana pada sore hari tanggal 16 Agustus 2017, Antonio ditemukan oleh tetangganya sendiri di parkiran apartemen tergeletak di samping mobilnya dengan kondisi tubuh penuh dengan cairan merah dan sudah tidak bernyawa. Tetangganya yang menemukan Antonio langsung menelpon pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun tiba di lokasi dan langsung memeriksa tubuh Antonio. Setelah memeriksa tubuh Antonio, pihak kepolisian mengeluarkan pernyataan bahwa Antonio dengan sengaja telah dihilangkan nyawanya oleh seseorang beberapa jam sebelum ditemukan. Polisi juga mengatakan bahwa penyebab Antonio kehilangan nyawanya karena kehabisan cairan merah akibat 6 luka tusukan yang ada di bagian leher dan bagian dada. Alasan polisi mengeluarkan pernyataan bahwa Antonio telah dihilangkan nyawanya dengan sengaja adalah barang Antonio yang ada di TKP masih sangat lengkap, tidak ada yang hilang, jadi tidak mungkin alasan Antonio kehilangan nyawanya adalah perampokan. Nah, dari situ polisi sudah sangat yakin bahwa ada seseorang yang dengan sengaja telah melakukan penghilangan nyawa kepada Antonio.
Sesaat setelah mengeluarkan pernyataan tersebut, pihak kepolisian mencoba menghubungi istri Antonio, yaitu Maria, dan saat dihubungi oleh tim kepolisian, Maria sedang berada di rumah salah satu temannya. Maria yang mendapatkan informasi bahwa suaminya telah kehilangan nyawa, dengan ekspresi kaget hanya terdiam dan menangis. Pihak kepolisian langsung membawa tubuh Antonio untuk dilakukan otopsi, dan setelah otopsi dilakukan, tubuh Antonio dikembalikan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Oh iya, saat pemakaman, Maria sempat membacakan sebuah pidato terakhir untuk mendiang suaminya. Dengan penuh tangisan, Maria mengenang suaminya. Dan sesaat setelah pemakaman dilakukan, beberapa hal janggal mulai dirasakan oleh pihak keluarga Antonio, di mana setelah pemakaman dan sudah kembali ke rumah, Maria yang tadinya menangis dan terlihat sangat-sangat sedih, tiba-tiba menunjukkan ekspresinya yang datar dan mulai mengobrol dengan anggota keluarga Antonio seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan sehari setelah pemakaman, Maria sering sekali pergi bersama teman-temannya. Keluarga Antonio saat itu berpikir kalau itu hanya cara Maria untuk mengatasi kesedihannya, tetapi lama-kelamaan tindakan Maria makin di luar nurul. Maria bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa saat keluarga yang lainnya sedang berduka. Di sisi lain, polisi terus melakukan penyelidikan terhadap Antonio yang kehilangan nyawa, mulai menemukan titik terang, di mana polisi menduga bahwa orang yang menghilangkan nyawa Antonio adalah orang terdekat, karena untuk bisa menghilangkan nyawa Antonio, orang tersebut harus memiliki akses untuk masuk ke gedung parkir apartemen tempat Antonio tinggal. Polisi pun memanggil Maria untuk dimintai keterangan. Saat dimintai keterangan, Maria mengatakan bahwa hari itu ia sedang berada di unit apartemen bersama dengan Antonio, dan karena Antonio akan pergi keluar di sore hari dengan menggunakan mobil keluarga, beberapa jam sebelum Antonio pergi, Maria pergi keluar terlebih dahulu dengan menggunakan taksi online menuju ke rumah salah satu temannya. Maria juga mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apa-apa soal kasus suaminya yang kehilangan nyawa. Polisi yang mendapatkan jawaban tersebut mencocokkan dengan hasil analisa TKP, yang mana dalam hasil analisa tersebut tidak ada sidik jari Maria, sehingga polisi menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Maria adalah benar adanya. Polisi pun terus memberikan pertanyaan kepada Maria dan mengecek ponsel Maria, di mana setelah mengecek ponsel Maria, polisi mendapatkan fakta kalau ternyata Maria berkomunikasi dengan pria lain secara intens, yang mana setelah diidentifikasi, pria tersebut bernama Salvador Rodrigo, berusia 47 tahun dan telah memiliki keluarga. Polisi mulai menggali informasi tentang Rodrigo kepada Maria, di mana Maria mengatakan bahwa Rodrigo adalah perawat senior di rumah sakit tempat ia bekerja. Saat mengetahui hal tersebut, polisi mulai curiga. Polisi berpikir bahwa Maria sudah berselingkuh dengan Rodrigo, dan hal tersebut dapat dijadikan sebagai motif kenapa Antonio dihilangkan nyawanya. Polisi yang merasa curiga dengan Maria akhirnya mengizinkan Maria untuk pulang dan memanggil kakak laki-laki Antonio untuk dimintai keterangan. Kita sebut saja nama kakak laki-laki Antonio ini X ya. Nah, saat X datang ke kantor polisi, bukannya dimintai keterangan, polisi justru meminta X untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk membuktikan bahwa Maria terlibat dalam penghilangan nyawa yang terjadi kepada Antonio. Dan benar, X bersedia untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian. Polisi pun mulai menyusun rencana, di mana polisi meminta X untuk mengatakan kepada Maria bahwa pihak kepolisian sudah mengetahui pelaku penghilangan nyawa Antonio, tetapi pihak kepolisian tidak menyebutkan identitas pelaku. X juga diminta oleh pihak kepolisian untuk mengatakan bahwa pelaku tersebut adalah orang terdekat Antonio. X yang mendapatkan arahan tersebut, sesampainya di rumah langsung mengatakan hal itu sesuai dengan instruksi dari pihak kepolisian. Dan Maria yang mengetahui hal tersebut dengan panik langsung masuk ke dalam kamarnya dan menelpon Rodrigo tanpa Maria sadari bahwa ponselnya telah disadap oleh pihak kepolisian. Dalam telepon tersebut, Maria mengatakan kepada Rodrigo bahwa mereka dalam situasi yang tidak aman karena pihak kepolisian sudah mengetahui identitas pelaku penghilangan nyawa Antonio. Nah, dari situlah pihak kepolisian mendapatkan alasan
untuk menangkap dua orang ini. Di mana keesokan harinya, polisi menangkap Maria di rumahnya dan menangkap Rodrigo di rumah sakit tempat ia bekerja. Saat di kantor polisi dan ketika dimintai keterangan, Rodrigo dengan pasrah mengatakan bahwa dirinya lah yang telah melakukan penghilangan nyawa kepada Antonio. Rodrigo juga mengatakan bahwa Maria tidak ada hubungannya dengan kasus penghilangan nyawa yang ia lakukan kepada Antonio. Polisi yang mengetahui hal tersebut langsung membebaskan Maria. Tapi kebebasan Maria tidak berlangsung lama karena tidak lama setelah dibebaskan, Rodrigo yang menganggap Maria akan setia menunggunya sampai bebas mendapatkan informasi dari anaknya bahwa Maria sudah memiliki pacar baru. Rodrigo pun sakit hati dan langsung menceritakan kronologi kepada pihak kepolisian, di mana Rodrigo mengatakan bahwa otak dari penghilangan nyawa yang terjadi kepada Antonio adalah Maria. Oke, kita masuk ke kronologinya. Jadi kakak, Rodrigo dan Maria sudah berselingkuh sejak Maria dan Antonio masih berpacaran. Bahkan ketika Maria sudah sah menjadi istri Antonio, mereka terus melanjutkan hubungan terlarang tersebut. Mereka sering sekali melakukan hubungan suami istri di rumah sakit tempat mereka bekerja. Diketahui bahwa Rodrigo sangat-sangat bucin kepada Maria dan selalu menuruti apa kata Maria. Sampai di mana ketika Antonio mulai curiga bahwa Maria berselingkuh dan curiga bahwa Maria tidak hanya berselingkuh dengan satu pria, tetapi berselingkuh dengan beberapa pria, Maria merasa tidak tenang dan risih. Maria berpikir bahwa hal tersebut akan berdampak buruk kepada kehidupannya jika perselingkuhannya terbongkar. Maria pun akhirnya meminta Rodrigo untuk menghilangkan nyawa Antonio dengan alasan bahwa Antonio sering sekali melakukan KDRT kepada dirinya. Tentunya hal yang disampaikan oleh Maria ini adalah sebuah kebohongan karena sebagaimana yang sudah kita ketahui, kalau Antonio adalah orang yang sangat-sangat baik, jadi tidak mungkin untuk melakukan KDRT kepada Maria. Nah, Rodrigo yang sudah sangat jatuh cinta kepada Maria, saat Maria mengatakan kebohongan bahwa Antonio telah melakukan KDRT, tanpa rasa curiga langsung mempercayai apa yang dikatakan oleh Maria dan setuju dengan permintaan Maria yang meminta Rodrigo untuk menghilangkan nyawa Antonio. Terlebih Maria mengiming-imingi Rodrigo bahwa setelah Antonio tidak ada, Maria bersedia untuk hidup selamanya dengan Rodrigo. Mereka pun mulai menyusun rencana, tepatnya sebulan sebelum mereka melancarkan aksinya, yaitu pada bulan Juni tahun 2017. Di mana dalam rencana tersebut Maria memberikan kunci akses ke dalam gedung apartemennya dan memberikan sejumlah uang kepada Rodrigo. Maria juga mengatakan kepada Rodrigo kalau Rodrigo berhasil menghilangkan nyawa Antonio, Rodrigo akan mendapatkan sejumlah uang dari hasil asuransi Antonio. Rodrigo yang mendapatkan informasi tersebut semakin semangat. Singkat cerita, sampailah mereka pada hari eksekusi, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2017, di mana di pagi hari Maria dengan inten melaporkan pergerakan Antonio kepada Rodrigo. Maria mengatakan kepada Rodrigo bahwa Antonio akan keluar rumah di sore hari dan menyuruh Rodrigo untuk bersiap di parkiran. Saat Antonio turun ke parkiran dan hendak pergi keluar, tiba-tiba Rodrigo muncul dari belakang mobil Antonio dan langsung menikam Antonio secara membabi buta, di mana Rodrigo menikam Antonio di bagian leher, dada, dan perut dengan total 6 tusukan. Tidak hanya itu, saat menusuk Antonio di bagian dada, Rodrigo yang terbawa emosi sempat menekan pisau tersebut yang membuat organ tubuh Antonio hancur. Setelah melihat Antonio sudah kehilangan nyawa, Rodrigo langsung pergi menggunakan mobil yang sudah disiapkan oleh Maria dan meminta Maria untuk segera keluar dari apartemen dan pergi ke tempat temannya untuk membuat alibi. Pihak kepolisian yang mendapatkan karangan tersebut kembali menangkap Maria. Maria dan Rodrigo pun ditahan dan ditetapkan sebagai pelaku dalam penghilangan nyawa yang terjadi kepada Antonio. Saat dimintai keterangan, Maria mengakui semuanya kepada pihak kepolisian dan mengatakan motif dibalik ia yang menghilangkan nyawa suaminya karena ia ingin bebas berselingkuh dengan banyak pria. Singkat cerita, setelah 6 bulan ditahan, hari persidangan pun tiba, di mana dalam persidangan tersebut Maria mengakui semua perbuatannya dan saat muncul di persidangan tersebut Maria sedang hamil. Kalau kalian tanya kenapa si Saf bisa hamil,
kan dia di penjara. Nah, selama di penjara, Maria tetap menjalankan profesinya sebagai perawat dan ditugaskan di rutan pria untuk merawat para napi yang sakit. Saat sedang merawat salah seorang napi, Maria mantap-mantap dengan napi tersebut dan hamil. Nah, kita balik lagi ke persidangan ya. Setelah melewati proses persidangan yang begitu panjang, Maria dan Rodrigo dinyatakan bersalah atas penghilangan nyawa berencana yang mereka lakukan kepada Antonio. Majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Maria dengan hukuman 17 tahun kurungan penjara, sementara Rodrigo sebagai eksekutor dijatuhi 22 tahun hukuman penjara. Nah, itu tadi kakak pembahasan singkat tentang kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Maria Jesse kepada suaminya. Bagaimana menurut kalian kakak? Kalau kakak tahu detail kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Maria kepada suaminya yang belum saya bahas di video ini, kakak bisa komen di bawah, kita sharing-sharing tentang kasus ini. Dan kalau kakak pengen saya bahas kasus kriminal, kisah horor atau apa saja yang saat ini sedang viral, kakak bisa komen juga di bawah request pembahasan menarik apa yang bisa saya bahas di video selanjutnya. See you!